Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Agung Yakin dari kelas TI 22C2 dengan NIM 31221009. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peran IoT dalam pengolahan data sebagai materi pertemuan keempat. Kita langsung saja masuk ke materi. Jadi peran IoT dalam pengolahan data yaitu memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, proses pengolahan data IoT terdiri dari pengumpulan data, kemudian ada pengiriman data, kemudian ada pengolahan data, analisis data, dan tindakan setelah analisa. Jadi pengumpulan data itu perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian data dikirim melalui jaringan ke server atau platform, kemudian data diolah untuk mendapatkan wawasan berarti. Selanjutnya analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola, dan terakhir adalah keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Dalam proses pengumpulan data, yang pertama ada pendeteksian fenomena. Itu sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan, kemudian konversi ke data digital. Sensor mengubah informasi fisik dari format digital. Selanjutnya penyimpanan sementara. Data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Selanjutnya pengiriman data. Data dikirim melalui jaringan, bisa kabel atau nirkabel, server atau platform. Tantangan dalam pengumpulan data yaitu ada kesesuaian sensor. Jadi pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Kemudian ada akurasi data. Jadi memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan energi, beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lain. Aktivitas, memastikan jaringan yang handal untuk mengirimkan data. Kemudian di sini ada studi kasus smart home ya. Sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data. Kemudian data dikirim ke platform untuk mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Kemudian analisis data itu mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Jadi dalam pengiriman data, dalam konteks IoT ini, pengiriman data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan data lebih lanjut. Mari kita jelajahi lanjut mengenai proses pengiriman data. Dalam ekosistem IoT. Jadi proses pengiriman data itu setelah pengumpulan dan pemrosesan, kemudian adanya koneksi jaringan. Jadi data yang perlu dikirim itu melalui jaringan yang baik, seperti misalnya Wi-Fi atau 4G atau jaringan lain. Kemudian masuk ke protokol pengiriman. Data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP atau POCAT. Server atau platform. Data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan penyimpanan data. Data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Kemudian metode pengiriman data, di sini ada perangkat mengirimkan data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Kemudian perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Kemudian data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Data penting atau kritis kita memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Selanjutnya yaitu pengolahan data dalam IoT. Pengolahan data dalam IoT melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengolahan data dalam konteks IoT. Jadi tahapan pengolahan data IoT, yang pertama ada penerimaan data, kemudian ada pembersihan data,
Kemudian selanjutnya masuk ke transformasi data, yang sehingga data akan dianalisis menjadi visualisasi data yang berupa wawasan yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk visual, mudah dimengerti, dan yang terakhir interpretasi dan keputusan. Wawasan digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada teknik pengolahan data IoT. Ini ada beberapa teknik pengolahan data. Yang pertama ada analisis deskriptif, itu meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Kemudian ada yang kedua, analisis pemetaan menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga ada analisis prediktif, menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Yang keempat, analisis pemrosesan sinyal, menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Kemudian yang terakhir ada machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh.